Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayolah ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan menjadikan kita berkumpul kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu dengan penciptaan yang amat sempurna. Kesempurnaan penciptaan manusia itu pun diliputi oleh banyak sarana dan prasarana yang sempurna pula, sehingga tidak mungkin makhluk yang diciptakan begitu sempurna dibiarkan begitu saja tanpa misi, tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa pertanggungjawaban. Pasti, jangankan yang sempurna seperti al-insan, yang kurang sempurna pun dari setiap yang kita lihat di muka bumi ini, ada di balik itu semua tugas, tujuan, dan semua yang bersifat misi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40 dengan kalimat-kalimat yang mempertanyakan kelogisan, apakah benar bahwa makhluk yang diciptakan begitu sempurna tidak memiliki tujuan, misi, dan pertanggungjawaban. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia itu mengira? Hisab bisa juga memperhitungkan. Apakah memang berdasarkan kalkulasi pemikiran manusia, kalkulasi hitung-hitungan manusia, dia dibiarkan sudah begitu saja? Ada dua tafsir yang menjelaskan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak mungkin manusia yang begitu sempurna diciptakan dibiarkan begitu saja tanpa adanya perintah dan larangan. Tafsir lain mengatakan la yub'ats, tidak dibangkitkan, artinya tidak dimintakan pertanggungjawabannya nanti setelah wafat, mati. Tidak dimintakan pertanggungjawabannya, tidak mungkin. Kehidupan yang terlihat begitu terjadinya ketimpangan antar satu kehidupan makhluk dengan makhluk lain. Adanya pembantaian dari satu kelompok ke kelompok lain, adanya kezaliman dari kelompok lain ke kelompok lain, dan lain-lainnya tidak menurut logika pertanyaan yang harus dijawab oleh logika yang ditanya, gitu ya. Tidak mungkin tidak ada pertanggungjawaban setelah mereka mati. La yub'ats. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita diciptakan dengan misi, tujuan, dan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang harus menjadi titik keimanan yang harus ditanamkan di dalam diri kita, bahwa sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung misi, tujuan, dan pertanggungjawaban. Tidak dibiarkan begitu saja. Seakan-akan hidup kita sendiri tanpa ada yang menilai, tanpa ada yang mempertanyakan, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang meminta pertanggungjawaban. Tak mungkin, mustahil.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya, alam yakun nutfatan min maniyyi yumna, bukankah asalnya kalian itu cumalah nutfah, setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Bukankah hanya itu? Ya. Lalu summa kana 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, fa khalaqa fasawwa, lalu dia ciptakan Anda, ciptakan kita, ciptakan insan, manusia. Fasawwa, dibentuk sesempurna mungkin. Ya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, bukankah dia menjadikan dari situ az-zawjain, pasangan laki-laki dan wanita? Kalian bisa nikah, kalian berzuriyah, berketurunan, di situ pun mengandung banyak kenikmatan yang begitu besar. Begitu saja dibiarkan? Tak mungkin. Perjalanan yang begitu sempurna dari penciptaan Allah terhadap al-insan mengharuskan secara logika Anda diciptakan dengan asas membawa misi, tujuan, dan pertanggungjawaban yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah yang berbuat semua itu dari tadi yang dipertanyakan, dari nutfah, fa khalaqa, sampai fasawwa, lalu zaujaini adzakar wal untha, semuanya itu Allah perbuat, pasti dia pun kuasa, mampu untuk menghidupkan kembali semua yang dia ciptakan itu. Ya, ini yang pertanyaan, bahwa tidak mungkin setelah kita mati jadi tulang belulang tidak dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sejak diciptakan telah mengemban satu misi, tujuan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun makhluknya yang disebut manusia dengan wahyu. Inilah jalan untuk menentukan misi, tujuan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Semua berpusat di dalam wahyu. Kalau kita mengikuti wahyu dengan benar dan baik, maka pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah akan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita telah menjalankan misi dan tujuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi ketika kita abai atau menyeleweng dari tuntunan wahyu yang dia turunkan kepada kita, dia berikan kepada kita, maka kita berada pada kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dari mulai para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wahyu terakhir kita imani sebagai Al-Qur'anul Karim. Inilah tuntunan di mana kita mengerti tentang misi dan tujuan hidup kita. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menulis semua pertanggungjawaban untuk menjalankan misi dan tujuan hidup kita. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menilai siapa yang berada pada jalan misi dan tujuannya atau yang menyeleweng dari misi dan tujuannya. Jadi di Al-Qur'anul Karim atau di wahyu itulah Allah Subhanahu wa taala telah menuangkan semua misi dan tujuan hidup manusia untuk menjalankan misinya. Ya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh umat manusia. Kenapa? Tak ada faidah yang bisa diambil dari kehidupan itu, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun, pasti di balik itu semua ada misi dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
kita telah mendapatkan tuntunan wahyu yang begitu agung. Walaupun ketika kita lahir sampai kita dewasa, kita tidak bisa merasakannya begitu mulia, begitu berharga, kalau kita tidak pernah berusaha mengerti dan mentadaburi apa yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihat di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi wahyu, tuntunan, misi, dan tujuan kehidupan kita, Allah telah menyebutkan bahwa Al-Quranul Karim mengandung semua sisi kemuliaan kehidupan manusia. Disitulah inti kehidupan insan berada dalam kemuliaan atau tidak. Coba kita lihat misalnya sifat-sifat atau gambaran tentang wahyu itu, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita mau melihat misalnya Al-Quranul Karim disebut sebagai ruham min amrina. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 sampai 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruham min amrina, ruh dari perintah dan urusan kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan amrnya yang disebut dengan ruham, ruh. Kalau fisik kita tidak Allah tiupkan ruhnya, ruh fisik hissiyah, ya, maka fisik yang kita miliki tak sama sekali berguna bagi kehidupan kita. Hidungnya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, gerak hidupnya pun tak berfungsi, nggak ada semuanya. Maka makhluk insan itu disebut mayit, mati. Dan orang mati sudah tidak lagi berguna dalam kehidupan. Betul kan? Apa ada yang masih berguna? Ada. Di sebagian kehidupan kita masih ada orang mati yang berguna, didatangi dan lain sebagainya. Tapi secara asasi fisiknya mati, tak ada yang bisa berguna. Sampai ada yang mau nemenin pun nggak ada yang mau. Apa ada yang mau menemani di dalam kuburnya? Silahkan saja. Tapi secara asasi jelas sekali tidak ada yang berguna. Bagaimana kalau sang ruh hissi itu, tadi kan fisik kita dimasukkan, ditiupkan ruh hissi, ruh fisik, ya, bisa hidup kita, bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa menganalisa, bisa mendapatkan ilmu, bisa bergerak, bisa berketurunan, bisa makan, bisa minum, bisa tumbuh, gitu ya. Begitu berkembangnya manusia setelah dia ditiupkan ruh. Ketika ruhnya hilang. Bagaimana sang ruh yang menghidupkan fisik itu mati pula? Tidak ada ruh yang menghidupkan sang ruh hissi itu. Fisiknya hidup, tetapi fungsi semua dari fisik itu telah mati. Tidak ada, ya. Fungsi melihatnya hilang, fungsi mendengarnya hilang, fungsi bergeraknya hilang. Hilang dari apa? Hilang dari misi dan tujuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan buat sang insan, sang manusia. Jadi ada dua jenis manusia yang didasarkan pada wahyu yang Allah tuntunkan kepada kita. Ada manusia yang hidup fisiknya saja, dan ada manusia yang hidup fisik dan rohnya. Ya, fisik dan rohnya. Tinggal pilih apa kriteria kedua manusia itu. Manusia yang hanya hidup fisiknya, dia hanya hidup tanpa membawa misi dan tujuan kehidupan. Makan, minum, berketurunan,
main, bekerja, bas, selesai. Ya. Tidak ada misi dan tujuan yang dia sematkan di dalam dirinya. Kenapa? Karena ruhnya mati. Karena ruhnya mati, bukan fisiknya yang mati. Tetapi orang yang telah mendapatkan siraman air ruhani dari Al-Quranul Karim, maka dia bukan hanya fisiknya yang hidup, bahkan mungkin ada yang fisiknya setengah mati, tetapi ruhnya hidup, sehingga membuat fisiknya jauh lebih hebat daripada orang yang fisiknya hidup. Banyak sekali kita lihat kisah-kisah orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang melebihi ruhaninya, melebihi dari fisiknya, fisik orang yang hidup sekalipun. Ya, kita lihat banyak orang yang walaupun fisiknya cacat dan lain sebagainya, tapi karena keimanannya yang begitu kuat, didasarkan pada wahyu yang dia serap dari Al-Quranul Karim, ya, dia pahami dari Al-Quranul Karim, hidup lebih besar daripada orang yang fisiknya sempurna. Itu yang bisa kita jelaskan, bahwa kita telah dituntunkan ruh buat diri kita, buat rohani kita agar hidup, gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakin ja'alnahu nuran. Kami jadikan ruh itu nur. Dengan ruh itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan nur, cahaya di dalam kehidupan kita. Yang dengan nur itu nahdi bihi man nasya. Kami beri hidayah. Jadi bisa berjalan di alam kehidupan, segelap apapun alam kehidupan yang dia lalui, dia akan mendapatkan cahaya yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjalan dengan jelas. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan yang sering kita ulang, bahwa sebesar hidayah, cahaya yang kita pegang di dalam perjalanan kehidupan kita, segelap apapun, sebesar itu apa yang bisa kita lihat di sekeliling kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda berjalan di tengah-tengah kegelapan malam yang begitu pekat, maka sebesar obor yang kita bawa untuk menerangi jalan kita, maka seluas itulah yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Semakin kecil obor api yang kita bawa atau yang kita dapatkan, maka sekecil itu ruang lingkup yang bisa kita dapatkan. Jadi pandangan kita tentang kehidupan, pandangan kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu seluas dan sekecil obor yang kita bawa, nur yang kita dapatkan, yaitu dari Al-Quranul Karim. Jadi semakin kita lemah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka semakin kecil pandangan kita dalam melihat kehidupan kita, semakin sempit, gitu ya. Tapi semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi ya, bukan sekedar membaca, tetapi berinteraksi dengan Al-Quran, nanti kita akan jelaskan akhirnya, maka akan semakin luas yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Dan itu akan meluaskan dada dan meluaskan pemikiran, serta meluaskan amal yang bisa kita lakukan. Kebanyakan di antara kita yang gugur dalam menjalani misi kehidupan kita, gugur rohnya ya, bukan gugur fisik. Kalau gugur fisik selesai dengan wafat, mati, selesai. Jadi bangkai. Khalas, setelah itu Allah bangkitkan di dalam kubur, tergantung pada ruh asasinya, yaitu ruh ruhaninya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau ya Rasulullah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang begitu besar, ya, sebagai khalifah dari mulai langit dan bumi, semua isinya untuk kita, diorbitkan untuk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini jalan pemilik dari semua anugerah yang kita nikmati. Akankah kita menerima semua anugerah yang begitu besar langit dan bumi, tetapi kita menolak jalannya?
orang yang berakal sehat akan berpikir ini merupakan pembangkangan dan penzaliman yang sangat agung dan besar. Ya, kenapa? Karena ketika tidak ada satu hidup kita pun yang bukan miliknya, sekali lagi bahwa tidak ada satu bagian dari kehidupan kita sedikit pun yang bukan miliknya, ya, fisik kita, udara kita, makan kita, minum kita, tempat duduk kita, tidur kita, gerak kita, sampai semuanya itu miliknya. Tapi ketika dikasih jalan kita malah bukan jalannya, itu sebuah kezaliman yang tidak sampai bisa terpikir oleh yang namanya al-insan yang berpikir, ya, yang berakal. Untuk itu kita menjelaskan bahwa Al-Quran adalah roh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan roh dari rohani kita, ya. Rohani kita akan hidup dalam menjalani misi dan tujuan. Yang kedua, Al-Quran itu syifa. Walaupun terkadang ada cacat, walaupun terkadang kena penyakit, rohnya, ya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya Allah turunkan obat-obatan yang banyak sekali, tetapi inti dari syifanya di sini adalah roh, walaupun terkandung di dalamnya pun obat fisik, ya, obat fisik. Karena syifa di sini umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an." Dan kami turunkan minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Minnya di sini min lil jenis, bukan min lit tab'id, bukan sebagian. Bukan sebagian dari ayat Al-Qur'an itu syifa, bukan. Tetapi jenis. Al-Qur'an semuanya adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia adalah syifa, penyembuh. Terkadang rohani kita, terkadang fisik kita naik turun dalam kesehatannya, ya, sama begitu kehidupan kita. Terkadang kena penyakit, baik penyakit dari luar maupun penyakit dari dalam sendiri, ya. Penyakit jiwa yang paling utama di dalam kandungan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia karena menuntun ruh kehidupannya dalam misi dan tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuhnya, ya, sebagai penyembuhnya. Ketika kita mentadabburi Al-Qur'an, ketika kita mempelajari Al-Qur'an, maka penyakit-penyakit yang muncul di dalam jiwa kita, yang tumbuh di dalam jiwa kita, dalam ruh kita, Allah sembuhkan dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, ya. Bahkan sampai kepada fisik, karena kita ingat sekali bahwa banyak penyakit fisik pun yang disebabkan oleh karena rohani kita yang rusak, rohani kita yang sakit, maka muncullah penyakit itu di dalam fisik kita, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Seandainya mereka tidak dituntunkan Al-Quranul Karim, maka hidup mereka seperti hewan binatang ternak yang mempunyai telinga tapi tak pernah bisa mendengar sesungguhnya dari kehidupan dia, dan bisa mempunyai mata tetapi tak pernah bisa melihat apa hakikat kehidupan perjalanan dia. Begitu faktanya. Banyak sekali orang yang hidupnya hanya berkisar sekitar tadi, tabiat kehidupan manusia saja murni, fisiknya, ya, hidupnya tanah saja, semuanya menjadi tanah. Dari mulai makannya akhirnya turun tanah, terus minumnya turun tanah, apalagi bangunan yang dia bangun hancur tanah, pakaian yang lapuk akhirnya tanah, apalagi semua. Tapi harusnya semangat dan misi yang dia emban selalu berputar di sekitar itu. Ini menandakan bahwa ada penyakit yang sedang dia derita, ya, tapi dia tidak sadar karena interaksi terhadap Al-Quranul Karim melemah atau bahkan mati, tidak ada sama sekali, ya. Kita bisa merasakan pada diri kita sendiri. Jangankan sampai tadabbur, tidak membaca Al-Quranul Karim saja dalam satu hari,
ada terasa sesuatu yang sangat berat di dalam jiwa kita. Ya, itu bisa terasa. Dan bahkan mungkin banyak di antara kita yang terlihat di wajahnya. Ya, terlihat di wajahnya. Memang para ulama mengatakan bahwa al-amalus saleh itu bisa tergambar di dalam wajah seseorang. Dan amalus sayyi, amal buruk pun bisa tergambar di dalam wajah seseorang. Jadi terkadang kalau kita sehari saja meninggalkan Al-Quran, ada sesuatu di wajah kita yang tergambar, gitu ya. Ini hal yang bisa dideteksi oleh orang-orang yang biasa berinteraksi, bertadabbur Al-Quranul Karim. Yang jauh atau jarak antara dia dengan Al-Quran itu sangat jauh, maka akan sangat sulit untuk bisa mendeteksi bahwa dia memiliki penyakit atau tidak penyakit di dalam dirinya, ya. Terutama penyakit-penyakit syubhat, penyakit-penyakit syukuk, keraguan terhadap Islam, ya. Sepanjang kehidupan kita selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Bahkan syaitan selalu membuat gambaran-gambaran yang buruk terhadap semua kehidupan kita yang bersifat amal saleh. Setiap amal saleh pasti akan ada bisikan-bisikan yang membuat kita harus meninggalkannya. Tercegah kita dari amal-amal saleh tersebut, ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah mau'izah, nasihat. Jadi gambaran kita ingin berbuat lurus baik dalam kehidupan kita. Ketika kita melemah dalam amal-amal saleh, ketika kita mulai berpikir tentang amal-amal buruk, ketika kita mulai berpikir tentang keburukan-keburukan yang orang lain iri kita kepada keburukan-keburukan yang orang lain lakukan, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, mau'izah. Kenapa? Kalau kita baca dan kalau kita tadabburi, maka akan membuat kita semangat kepada amal-amal saleh dan akan kuat kita untuk berusaha meninggalkan amal-amal buruk, gitu ya. Tetapi ketika kita semakin kuat dorongan untuk berbuat amal buruk dan ketika melemah untuk berbuat amal saleh, pertanda hubungan kita dengan Al-Quran semakin jauh. Itu otomatis, gitu ya. Koreksi saja masing-masing diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat-nasihat kebaikan dan ancaman-ancaman berbuat keburukan. Makanya ayatnya pun diawali dengan ya ayuhan nas. Siapapun akan bisa menerima, akan bisa menyerap, tidak hanya orang beriman, kalau dia diberikan mau'izah, ya, mau'izah. Jadi ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Yang disebut mau'izah di sini adalah jazirun anil fawahish, yaitu yang mencegah kalian, yang membuat kalian ngeri dari melakukan hal-hal yang nista, buruk, keji, ya. Jadi kalau kita tergambar mulai ada keinginan berbuat hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, segeralah membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Segeralah banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an adalah mau'izatun mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Penyakitkah, cacatkah, kekurangangkah, fis sudur kulluha syifa, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hidayah, rahmah bagi kaum mukminin, ya. Inilah gambaran wahyu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dibawa misi ini kepada seluruh umatnya dari mulai beliau hidup sampai yaumil qiyamah. Al-Qur'anul Karim telah menjadi rahmat yang agung buat umat manusia, ya. Rahmat yang begitu mulia. Seandainya kita bisa meraih satu bagian saja dari rahmat itu, sungguh sangat bahagia sekali, ya. Sungguh sangat mulia sekali. Tetapi kalau kehilangan dari satu rahmat saja yang terkandung di dalam Al-Quran, maka sungguh merugi,
Ya, mengapa demikian? Mari kita lihat. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala kandungkan di dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamnya, ya. Itu tidak mungkin, ya, tadi kita katakan ruh, dia syifa, dia mau'izah, dia rahmah, ya. Semua itu tidak mungkin bisa kita serap dan kita raih kecuali dengan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau di sininya rohaninya sudah terkunci, sudah ada kunci yang sulit dibuka, ya. Ini bahayanya kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala kandungkan di dalam Al-Quran yang merupakan inti dari kehidupan kita, tidak kita berusaha untuk berinteraksi dengannya, kerugian yang sangat besar. Karena tidak mungkin itu bisa diraih kalau kita tidak mentadabburinya. Nah, tadabbur itu sangat tinggi ininya, faidahnya sangat luar biasa kandungan manfaat yang dapat kita raih dengan tadabbur. Yang pertama, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, kita akan benar-benar mencapai satu tingkat ma'rifatullah kedua. Kalau sebagai seorang muslim saja mungkin sama kita antara orang fajir, orang saleh, orang siddiq, itu sama saja. Kalau tingkat pertama dari ma'rifatullah, apa itu tingkat pertama dari ma'rifatullah? Ma'rifatu iqrar. Cuma mengikrarkan bahwa ya Allah yang menciptakan saya, ya Allah yang menurunkan hujan, ya Allah yang, itu ma'rifatul iqrar, ya. Itu semua kita yang beriman ke situ. Kalau tidak ke situ, ya jatuh ke dalam kekafiran, betul ya. Kalau tidak mengikrarkan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang iblis pun mengakui bahwa fabi izzatika, ya, lima khalaqtu biyadayya, dan dia mengatakan bahwa Allah menciptakan, engkau menciptakan dia dari tanah dan engkau menciptakan aku. Itu semua diakui juga oleh iblis, ya, ma'rifatu ikrar. Tetapi ketika kita dengan tadabbur, kita akan meraih dan mendapatkan yang disebut dengan ma'rifatu hubbin wa ta'zimin wa ijlal. Tumbuh rasa cinta yang dalam, ya, cinta yang penuh pengagungan kepada Rabbul Alamin. Ini didapat hanya oleh orang-orang yang alimun, orang-orang yang alim, ya, karena interaksi dia terhadap Al-Quran dalam sekali dan sangat berakar. Sedangkan kita hanya sebatas pada qiraatu atau bacaan saja, bacaan lafaz. Sampai belajar kita pun masih pada tingkat-tingkat belajar baca, ya. Misalnya kita belajar tauhid, 3 dibagi gitu ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, bas, selesai. Tapi pendalaman kita terhadap asma'us sifat misalnya, ya, Allah itu Rahman, rahmahnya bagaimana, apa asar rahmahnya buat kita, dan kalau kehilangan rahmah kita gimana, sehingga muncul dan tumbuh rasa ta'zim dan pengagungan, rasa cinta yang dalam kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang bisa digapai dengan banyak tadabbur, ya. Waktu kita sangat jarang untuk tadabbur. Sekarang malah digantikan tadabbur kita dengan banyaknya penyakit yang sangat besar ini di sini, ya. Padahal ini ndak sama sekali meraih atau menggapai apapun. Walaupun tawaran dan rayuannya sangat indah, gitu ya. Rayuan dan sangat indah kalau di sini itu memang. Tetapi tadabbur kita sudah melemah, semakin melemah, jauh melemah, gitu ya. Sudah baca Al-Quran pun melemah, apalagi tadabbur. Ini yang pertama. Jadi mari coba untuk meluangkan waktu, walaupun sebenarnya waktunya banyak,
tapi usaha untuk meluangkan waktu itu yang nggak ada, gitu ya. Hirs kita, semangat kita untuk masuk dalam itu. Makanya Habib Al-Hudzail ibnu Habib meriwayatkan dari Muqatil, ya, yang mengatakan bahwa man qara'al Qur'ana falam ya'lam ta'wilahu fahuwa fihi ummiyun. Siapa yang membaca Al-Quran, membaca lafadznya, falam ya'lam ta'wilahu, tapi tidak pernah tahu tentang tafsir kandungannya, fahuwa fihi ummiyun, maka orang itu tergolong ummi terhadap Al-Quran. Ummi, walaupun hariannya interaksi dengan membacanya tinggi, tapi tetap ummi. Yang perlu disedihi pula, yang seharusnya pula ditangisi oleh orang-orang yang mengerti. Kalau dia tidak mempunyai waktu untuk tadabbur, harusnya kita banyak menangis. Kenapa? Kita tidak mendapatkan rahmat Allah di hari itu, di waktu itu. Kedua, dengan tadabbur kita akan bisa banyak dan tumbuh kuat hubbul jannah wa khaufun nar. Hubbul jannah wa khaufun nar. Cinta surga dan takut pada api neraka. Cobalah kita 1 hari, 2 hari, 3 hari kita jarang membaca sifat-sifat atau gambaran-gambaran jannah dan gambaran-gambaran nar. Maka jangankan tumbuh rasa cinta atau perhatian, sampai rasa ingat surga pun banyak yang lupa. Ya, itu otomatis. Bagaimana kalau tadabbur itu sepanjang tahun kita tinggalkan? Ya. Di dalam satu riwayat di dalam kitab Sahihul Bukhari, Yusuf bin Mahik meriwayatkan bahwa dia pernah berada dengan dekat dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika datang seorang dari bangsa Irak. Orang itu mengatakan, ayyul kafani khair, kapan apa yang baik? Qalat waihak wa ma yadurruk, celaka dirimu, apa yang membahayakanmu? Faqala ya ummal mu'minin arini mushafak, tunjukkan kepadaku mushafmu. Qalat lima, untuk apa? Faqala la'alli u'alliful qur'ana alaih fa innahu yuqra'u ghairu mu'allaf. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Ummul Mukminin mengatakan bahwa ada satu kondisi di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Orang tadi hanya memperhatikan masalah susunan Al-Qur'anul Karim, tartibnya. Mana yang turun duluan, mana yang turun akhir, mana yang harus dibaca duluan, mana yang harus dibaca di akhir. Jadi dengan membaca dengan mushaf itu akan bacanya dengan tertib. Tapi Ummul Mukminin memberikan penerangan yang sangat dalam kepada sang orang Irak ini. Apa keterangan beliau? Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nar hatta idza thaba an-nasu ilal islami nazala al-halal wal haram walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra la qalu la nada'ul khamra abadan. Sebenarnya inti dari wahyu yang kamu baca itu adalah sesuatu yang sangat agung, yaitu masalah keimanan kepada yaumul akhir, menumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Itu inti dari turunnya Al-Quran. Kenapa? Kalau beliau mengatakan yang pertama kali dulu turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in
dari Al-Quran itu adalah yang bercerita tentang jannah wan nar. Ya, surah-surah terakhir di Juz Amma 29, 28 itu banyak bercerita tentang apa? Jannah wan nar. Beliau mengatakan kalau yang dulu turun pertama kali la tashrabul khamr, jangan kalian minum khamr, niscaya jawaban mereka akan mengatakan nggak akan kami tinggalkan selama-lamanya. Kenapa? Tidak tumbuh rasa cinta dan takut yang dalam kepada jannah dan nar, menyebabkan mereka menolak ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Beratnya kita menerima perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena kita lupa dengan gambaran-gambaran jannah dan ketakutan-ketakutan api neraka. Itulah dengan tadabbur kita akan dapatkan faidah itu. Sangat agung. Jadi perbanyaklah tadabbur, maka akan tumbuh apa? Kuat rasa cinta kita kepada jannah. Ingin mendapatkan jannah, harus semangat yang tinggi. Tapi ketika kita membaca nar, maka kita semakin takut dan ngeri untuk melanggar perintah-perintah Allah. Yang ketiga, ketika kita tadabbur, Allah akan tumbuhkan kita akan ta'atul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita akan tumbuh taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengadakan pengajian tafsir beliau, salah satu ulama-ulama tafsir yang terkenal di masa sahabah yang mengajarkan ilmu tafsir, ada dua madrasah, madrasah Ibnu Abbas dan madrasah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kalau madrasah hadis dan fikih ada yang lain, Ibnu Umar, ada Abu Hurairah dan lain sebagainya. Tapi madrasah tafsir, dua ulama besar yang terkenal di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Seorang muridnya datang kepada beliau dan mengatakan, "Ahid ilayya." Buatlah perjanjian untukku ya Abu Abdurrahman. Faqala, maka dia mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "far'iha sam'ak." Perhatikan dengan telingamu. Perhatikan dengan sangat seksama telingamu. Jangan abai. Jangan pikiranmu kemana-mana. Jangan telingamu kemana-mana. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muruhu, karena pasti ada kebaikan yang dia perintahkan, au syarrun yanha anhu, atau ada keburukan yang dia larang. Jadi ketika kita semakin mentadabburi, maka semakin banyak upaya kuat kita untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kenapa? Karena orang yang mentadabburi Al-Quran semakin sadar bahwa setiap kali dia membaca Al-Quran pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang keempat, ya. Dengan tadabbur kita akan mendapatkan qanut tamasul. Qanun at-tamasul. Undang-undang persamaan. Kesamaan kita semua manusia dengan apa-apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menggambarkan orang-orang kafir, kalau kita berbuat yang sama seperti perilaku orang kafir walaupun lisan kita syahadatain, maka hukumnya akan sama dengan mereka. Kenapa? Tamasul. Allah menggambarkan itu untuk permisalan. Jangan sampai kalian, hai orang-orang yang beriman, sama seperti orang-orang kafir. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafik, maka ketika sifat-sifat dan karakter atau amal kita sama dengan orang-orang munafik, maka hukumnya akan sama dengan orang-orang munafik. Ya, itulah tamasul kita. Tak ada yang beda di mata Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kalian secara lisan mengucapkan syahadatain, sama orang munafik pun mengatakan syahadatain, tetapi syahadatain mereka sampai di sini karena rasa takut, rasa ngeri, rasa kehilangan jabatan, rasa kehilangan harta, banyak sekali. Tetapi yang membuktikan adalah kesamaan dalam karakter dan amal yang mereka lakukan. Begitu juga ketika Allah menggambarkan orang-orang mukminun, orang-orang siddiqun, orang-orang salihun, orang-orang muttaqun. Semua itu pun untuk menggambarkan kalau kalian sama karakternya dan amalnya dengan mereka, maka kalian pun sama dihukum seperti mereka. Yang kelima, yang terakhir, bahwa kalian yang mentadaburi Al-Quran telah mengemban pertanggungjawaban yang Al-Quran embankan kepada kalian. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan dalam riwayatnya di dalam kitab Hilyatul Auliya, man qara'al Qur'ana yus'alu amma yus'alu anhul anbiya'u alaihimus salam illa tablighar risalah. Semua yang membaca Al-Quran, yang membaca, disebutkannya yang membaca. Artinya, kalau hanya membaca Al-Quran, ada yang kurang. Apa yang kurang? Di sini dikatakan, setiap orang yang membaca lafaz-lafaz Al-Quran, dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dimintakan pertanggungjawabannya para nabi. Ya, para nabi yang menerima wahyu dipertanyakan oleh Allah, akan dipertanyakan pula kepada yang membaca Al-Quran. Cuma bedanya hanya satu yang tidak dipertanyakan kepada mereka. Apa itu? Tablighur risalah. Kamu menyampaikan atau tidak? Ya, semua kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang tidak mampu menyampaikan risalah. Tetapi isi risalahnya itu semuanya akan dimintakan yang sama pertanggungjawabannya, seperti dimintakan pertanggungjawabannya para nabi. Untuk itu perbanyaklah kita membaca dan mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang siddiqun, yang akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.